Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Siswa-siswa SMP 13 Palangkaraya kelas 9A dan kelas 9B. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi kepada kalian mengenai bilangan berpangkat. Sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk mendownload buku matematika kelas 9 dari Kemdikbud ya. Ibu juga sudah meminta kalian untuk mempelajari membaca terlebih dahulu bab satunya. Baiklah, kita mulai masuk dalam bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang peta surya, bukan? Bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Kamu dapat menuliskan bilangan tersebut dengan menggunakan bilangan berpangkat. Simaklah pembahasan berikut ini agar kalian dapat menuliskan bilangan berpangkat dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Kita masuk dalam materi pertama kita, yaitu bilangan berpangkat ya. Silahkan kalian amati tabel berikut ini. Perpangkatan, bentuk perkalian, dan nilainya. Perpangkatan 5 pangkat 2, bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5, nilainya adalah 25. 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya 5 dikali 5 dikali 5, nilainya 125. 5 pangkat 4, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5, nilainya 625. 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, dan 5 pangkat 4 ini merupakan perpangkatan dari 5, di mana bilangan 5 ini merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan bilangan 2, 3, dan 4 di atasnya ini merupakan eksponen atau pangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, di mana A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. 3 disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Baiklah, kali ini Ibu akan berikan kalian contoh soal ya. Contoh yang pertama, menuliskan perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Apabila kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan, maka negatif 2 pangkat 3, karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, di mana basisnya adalah negatif 2 dan pangkatnya 3. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka bentuk perpangkatannya yaitu Y pangkat 6, di mana basisnya itu Y dan pangkatnya itu adalah 6. Contoh kedua, menghitung nilai perpangkatan. Ingat kembali ya, sebelum kita masuk ke sini, ingat kembali operasi hitung. Positif dikalikan positif hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3
pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Caranya, yang pertama yaitu tulis kembali bentuk perpangkatan ini dalam bentuk perkalian berulang. Lalu hitung. Negatif 0,3 pangkat 2 kita tulis negatif 0,3 dikalikan negatif 0,3. Kita hitung hasilnya adalah positif 0,09. Karena negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Lalu 0,3 pangkat 2 sama seperti tadi, kita tulis kembali dalam bentuk perkalian berulang, kemudian kita tulis hasilnya 0,09. Contoh ketiga, operasi yang melibatkan perpangkatan. Sebelum masuk ke contoh, Ibu ingin kalian ingat kembali urutan operasi hitung ya. Kita apabila mendapatkan sebuah soal yang seperti ini, misalnya 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2, maka kita harus menghitung dari yang sesuai yang mana lebih dulu gitu yang dihitung. Apabila seperti itu, yang didahulukan yang pertama yaitu operasi di dalam tanda kurung. Di sini tidak ada yang tanda kurung ya, berarti tidak usah. Lalu yang kedua, pangkat dan akar. Di sini ada pangkat, berarti kita hitung dulu pangkatnya. 4 pangkat 3 itu 64. 3 pangkat 2 itu 9. 8 kita tulis seperti biasa. Lalu setelah itu apalagi ya yang kita hitung? Setelah itu yang kita hitung adalah perkalian dan pembagian. Di sini ada pembagian dan penambahan, berarti yang kita hitung terlebih dahulu adalah pembagian ya. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Tambah dengan 9. 9 ini dari soal ya. 3 pangkat 2 tadi. Lalu baru kita jumlahkan. 8 ditambah 9 hasilnya 17. Ingat kembali urutan operasi hitung ini ya, jangan sampai lupa. Nah, ini adalah latihan untuk kalian. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu berikan tadi, bisa kalian tanyakan di WhatsApp grup ya, ataupun kalian bisa japri Ibu langsung. Sekian dulu dari Ibu, terima kasih dan sampai jumpa.